Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Barokah. Saya berasal dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh Muhammadiyah, yaitu Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ahmad Syafi'i Ma'arif atau biasa dikenal dengan panggilan Buya Syafi'i, lahir pada 31 Mei 1935 di sebuah desa Sumpur Kudus, Sumatera Barat, sebuah daerah yang sumber penghasilannya dari perdagangan serba kecil dan tani. Ia merupakan putra bungsu dari 4 bersaudara pasangan Ma'rifah Rauf dan Fathiyah. Pendidikan Buya Syafi'i dimulai dari sekolah rakyat di kampung kelahirannya. Setamat sekolah rakyat Ibtidaiyah, Buya Syafi'i melanjutkan sekolah di Madrasah Mu'allimin Lintau, Sumatera Barat. Kemudian menyeberangkan kakinya jauh melintasi lautan untuk melanjutkan sekolah ke Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah di Yogyakarta dan tamat tahun 1956. Lulus dari Yogyakarta, ditugaskan ke Lombok Timur sebagai pengajar sekolah Muhammadiyah selama 1 tahun. Lalu pindah ke Jawa memulai belajar di Fakultas Hukum Universitas Cokro Aminoto, Surakarta. Baru 1 tahun kuliah, terjadi pemberontakan PRRI, sehingga menyebabkan terputusnya jalur hubungan Sumatera-Jawa. Dengan demikian, bantuan biaya kuliah dari saudaranya terputus, dan Buya Syafi'i memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah. Selanjutnya, ia bekerja sebagai guru di Wonogiri, Jawa Tengah. Buya Syafi'i kembali melanjutkan kuliah di jurusan sejarah. Gelar sarjana muda berhasil diraihnya dari Universitas Cokro Aminoto pada tahun 1964. Sedangkan gelar sarjananya diperoleh dari IKIP Yogyakarta 4 tahun kemudian. Kepakarannya di bidang sejarah semakin teruji setelah memperoleh gelar master dari Ohio State Universitas Amerika Serikat. Gelar doktoralnya diperoleh pada tahun 1993 dari Universitas Chicago dalam program studi Bahasa dan Peradaban Timur Dekat dengan disertasi Islam as the Basis of State, a study of the Islamic political ideas as reflected in the Constituent Assembly debates in Indonesia. Anak bungsu di antara 4 bersaudara ini terlibat secara intensif melakukan pengkajian terhadap Al-Quran dengan bimbingan seorang tokoh pembaharu pemikiran Islam, Fazlur Rahman. Pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif. Bagi Ahmad Syafi'i Ma'arif, masyarakat Islam haruslah sebuah masyarakat yang demokratik. Sistem-sistem politik yang otoriter, apalagi yang totaliter, harus dinyatakan sebagai sistem yang haram dalam perspektif Islam apapun alasannya. Hanya dalam sistem politik demokrasilah anggota masyarakat dapat mengembangkan potensi dirinya secara kreatif dan bebas sampai batas-batas yang jauh untuk menjadi manusia penuh. Dalam sistem demokrasi yang diinginkan Islam, nilai-nilai intelektual dan nilai-nilai spiritual haruslah saling menopang dan saling melengkapi. Masyarakat terdidik tidak boleh tercabik oleh dampak pertarungan antara postulat Cartigo ergo sum, ren des Crestes, dan spiritualisme Al-Ghazali. Setiap kecenderungan ke arah ekstremitas harus dicegah. Demokrasi harus punya orientasi moral. Inilah barangkali yang dimaksud Iqbal sebagai demokrasi spiritual yang menjadi tujuan tertinggi Islam dalam kehidupan kolektif. Di bawah payung demokrasi spiritual ini, masalah keadilan tidak lagi menjadi isu politik karena lawannya berupa ketidakadilan dinilai masyarakat sebagai budaya yang amat rendah dan tidak patut dilakukan oleh manusia beradab. Meski sejak kecil sudah mengenal Muhammadiyah, Syafi'i baru benar-benar menjadi pengurus organisasi Islam itu sepulang dari Chicago. Pada tahun 1985, ia bergabung di Majelis Tabligh Muhammadiyah hingga akhirnya ia bisa menjadi ketua PP Muhammadiyah pada tahun 1998. Guru besar UN Yogyakarta ini juga pernah menjadi dosen Pascasarjana IAIN Yogyakarta. Dan sebelumnya terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah pada 1999 sampai 2004. Tokoh yang juga pernah aktif di GPII dan Pemuda Muhammadiyah menggantikan Amin Rais yang memilih serius di Partai Politik PAN.